ngajakin ngopi jahat. Sih. Halo, nama saya Agung. Saya bekerja di TES sebagai prop, dan di episode kali ini saya akan mengupas tuntas untuk set dan prop yang harus dipersiapkan itu dalam suatu project. Biasanya saya sebelumnya itu diajak brief dulu untuk pembuatan layout seperti ini. Susah nggak? Apa aja yang harus diperluin? Terus saya hitung berapa perlu biayanya, berapa lama saya harus mengerjakan. Dari brief itu kita harus langsung jalan mencari, kita cari barang, dapat foto, kirim ke produser untuk dapetin proof dari klien. Proof dari klien itu 2 hari biar kita memudahkan untuk mengambil, karena prop tersebut itu nggak cuma di satu tempat, itu tempatnya nyebar, biar kita bisa ngelok barang tersebut. Set biasanya dikerjakan dari awal, kita dapat brief terus kita kerjakan sesuai apa yang fotografer minta. Kita harus bisa membaca layout apa aja yang diperlukan. Ini adalah layout pertama. Yang diperlukan adalah sebuah ruangan, jendela, tirai, dan sofa. Untuk layout yang kedua juga sama, dia cuma nggak ada sofanya. Kita juga harus dipersiapkan barang-barang untuk melengkapi frame dalam foto tersebut. Contoh, jendela kadang untuk kelihatan lebih natural biasanya ditambahkan sebuah pohon. Terus mungkin harus dipersiapkan juga prop cadangan. Untuk prop-prop yang gede itu seperti sofa biasanya kita sewa di tempat-tempat prop house atau kita beli. Kalau emang waktunya mepet dan memang nggak ada di prop house, kita harus beli. Gimana caranya? Nyari barang yang semirip mungkin. Kalau untuk warna bisa kita rubah melalui cat, di stiker, itu sih. Gimana caranya kita bisa tahu barang ini ada di penyewaan atau ini harus di set? Itu tergantung dari treatment fotografer, mau di lokasi atau di studio. Kalau di studio itu emang harus set, terus kalau emang di lokasi, layout itu menyesuaikan yang ada di lokasi. Biasanya nggak akan dirubah untuk set. Cuma untuk propnya bisa 2 pilihan, antara yang ada atau yang kita sewa. Untuk nyari barang-barang sewa, biasanya kita harus jalan ke toko, boleh disewa apa enggak. Kalau enggak ya kita harus beli. Awal mula saya masuk prop, pertama saya punya teman-teman yang udah punya barang-barang, terus dia disewain, saya gabung sama mereka, kenalan dari satu tempat ke tempat lain. Makin lama ya semakin banyak juga untuk kontak-kontak mereka yang nyewain barang-barang begitu. Main sama orang prop nanti akan menular, banyak nongkrong, banyak bergaul. Setelah dapat brief, kita harus menyediakan barang-barang yang buat set, mana seperti refleks, paku, dan lain-lain. Terus kita juga harus mempersiapkan propnya, di mana kita harus nyewa, mungkin kita harus bikin, tungguin seperti horden, tirai. Dalam suatu project itu nggak cepat untuk dapat. Jangan memaksakan. Kalau emang harus dibeli ya beli aja, jangan kayak orang susah. Seorang prop master itu harus tahu tata letak furniture, di mana bagusnya, ngeblok nggak, juga harus komunikasi sama orang lighting. Kita harus tahu komposisi, kita harus tahu mau menggunakan lensa berapa, itu kita harus tahu. Jadi ketika di dalam foto atau video itu ya kelihatan natural kalau itu di sebuah lokasi, padahal itu adalah set. Kalau pengen tahu lebih banyak tentang dunia fotografi komersil, terus subscribe channel YouTube Third Eye Space.